Pernah dengar soal program pemerintah yang niatnya baik, tapi pada prakteknya malah jadi mimpi buruk? Nah, hari ini kita akan bedah salah satunya. Program Guru P3K atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Program ini seharusnya jadi jawaban untuk kesejahteraan guru, tapi kenyataannya justru membawa penderitaan bagi banyak pendidik di Indonesia. Oke, supaya lebih terstruktur, pembahasan kita akan dibagi jadi 5 bagian. Kita mulai dari yang pertama, yaitu soal jurang antara janji manis program ini dengan kenyataan pahit di lapangan. Langsung saja kita masuk ke bagian pertama. Awalnya program P3K ini kan terdengar seperti angin segar ya, sebuah harapan baru. Tapi realitasnya, wah ternyata jauh panggang dari api. Coba bayangkan, ratusan ribu guru honorer yang selama ini nasibnya nggak menentu, akhirnya diangkat jadi pegawai pemerintah. Harusnya nih kabar gembira yang bikin hidup mereka lebih terjamin kan? Tapi, apa benar begitu kejadiannya? Dan program ini skalanya nggak main-main loh. Ada lebih dari 700.000 guru yang statusnya diubah dari honorer menjadi P3K. Sebuah lompatan besar yang seharusnya membawa kestabilan. Tapi, disinilah ironisnya. Ada laporan seorang guru di Jawa Barat setelah SK P3K-nya keluar dan gajinya dipotong ini itu, terima bersihnya dalam sebulan cuma Rp15.000. Iya, Anda nggak salah dengar, 15.000. Itu buat ongkos ojek sekali jalan aja mungkin kurang ya kan? Dan ini bukan cuma satu kasus aja. Fenomena ini terjadi di banyak daerah. Di Dompu ada yang gajinya cuma Rp139.000. Di Musirawas bahkan Rp100.000. Ada juga yang sampai berbulan-bulan gak gajian sama sekali. Yang lebih miris, waktu lebaran mereka nggak dapat THR. Alasannya, karena status P3K itu dianggap bukan ASN penuh. Kebayang nggak sih gimana rasanya? Nah, pertanyaan besarnya, kok bisa program yang niatnya semulia ini malah jadi berantakan? Apa sih yang salah? Yuk, kita masuk ke bagian kedua buat ngebongkar akar masalahnya. Ternyata, biang kerok utamanya itu ada di aturan mainnya sendiri. Coba bayangkan, ada banyak banget peraturan yang saling tumpang tindih. Ibaratnya kayak benang kusut yang susah diurai. Aturan soal guru, soal ASN, soal pemerintah daerah, semuanya campur aduk. Nah, bisa kita lihat di sini. Ada Undang-Undang ASN, UU Pemda, UU Guru dan Dosen, sampai UU Sisdiknas. Masing-masing punya pasalnya sendiri. Dan seringkali nggak sinkron. Hasilnya, pemerintah daerah jadi bingung. Ini guru P3K sebetulnya tanggung jawab siapa? Siapa yang wajib bayar gajinya? Kekacauan ini bahkan diakui oleh Wakil Ketua Komisi X DPR, Pak Lalu Hadrian Irvani. Beliau bilang regulasi yang tumpang tindih ini sukses bikin birokrasi di daerah jadi semeraut. Nah kalau dari atasnya saja sudah semeraut, gimana di bawahnya kan? Jadi terjadi lempar tanggung jawab. Apakah ini urusan pemerintah pusat yang mentransfer dana, atau pemerintah daerah yang mengelola? Atau jangan-jangan sekolah lewat dana BOS? Semuanya jadi abu-abu. Masalah ini diperparah lagi karena kabarnya transfer dana dari pusat ke daerah yang seharusnya buat gaji ini jumlahnya juga terus menurun. Oke, penting untuk diingat kalau ini bukan sekedar masalah gaji guru ya. Dampaknya jauh lebih luas dan dalam dari itu. Ini soal masa depan pendidikan dan bahkan ekonomi bangsa kita. Mari kita lihat di bagian ketiga. Percaya atau enggak, ada penelitian yang menunjukkan kalau kualitas pendidikan kita yang rendah itu bikin Indonesia rugi sekitar Rp230 triliun setiap tahunnya. Itu angka yang luar biasa besar. Dan kita semua tahu, kesejahteraan guru punya kaitan yang sangat erat dengan kualitas pendidikan. Logikanya sederhana kan? Kalau guru pusing mikirin perut, gimana mereka bisa fokus ngajar dengan hati? Semangat pasti turun, kualitas pengajaran di kelas jadi korban, dan akhirnya murid-murid kita yang jadi taruhannya. Ini bisa merusak kualitas SDM kita dalam jangka panjang. Dan siapa coba yang mau jadi guru kalau melihat karirnya kelihatan suram begini? Terus solusinya gimana dong? Nah, para ahli dan anggota dewan mulai mengerucut ke satu ide besar. Cara kita mengelola guru harus diubah secara total. Perlu ada perombakan yang fundamental. Salah satu usulan utamanya adalah memindahkan seluruh manajemen guru, mulai dari rekrutmen, penggajian, sampai penempatan, ke pemerintah pusat. Nggak lagi diurus sama Pemda. Tujuannya apa? Supaya gaji mereka stabil, terstandar, dan penempatan guru bisa lebih adil dan merata ke seluruh pelosok negeri. Bahkan, ada usulan yang lebih berani lagi nih, yaitu membuat semacam sekolah kedinasan khusus untuk calon guru, mirip seperti STAN atau IPDN gitu.
Jadi lulusan SMA terbaik yang memang bercita-cita jadi guru akan dididik secara profesional, penempatannya dijamin, dan tentu saja karir serta gajinya jelas karena langsung di bawah naungan pemerintah pusat. Tapi, tunggu dulu. Ide-ide tadi kan kedengarannya keren ya, tapi pasti butuh biaya besar. Pertanyaannya, memangnya anggaran negara kita cukup? Nah, menurut Pak Lalu Hadrian Irvani lagi, jawabannya adalah anggarannya ada, kami sudah hitung. Jadi, menurut beliau, ini bukan lagi soal ketersediaan uang, tapi lebih ke soal kemauan politik. Apakah pemerintah mau menjadikan kesejahteraan guru sebagai prioritas utama? Oke, sekarang kita sampai di solusi terakhir, dan mungkin yang paling fundamental, memperbaiki langsung dari akarnya, yaitu dengan menulis ulang aturan hukum yang jadi biang keladi semua masalah ini. Kuncinya ada di rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Di dalam RUU ini, diusulkan ada bab khusus yang mengatur soal kesejahteraan dan hak guru. Poin terpentingnya, harus ada upah minimum nasional untuk semua guru. DPR bahkan sudah mempertimbangkan angka minimal 2 juta rupiah per bulan. Selain itu, jenjang karir harus jelas, rekrutmen dipusatkan, dan perlindungan hukum bagi guru harus diperkuat. Pada akhirnya, ini semua kembali ke satu pertanyaan mendasar. Terutama karena saat ini anggaran pendidikan juga banyak dialokasikan untuk program penting lain seperti makanan bergizi untuk siswa. Pertanyaannya adalah, siswa yang sehat dan bergizi tentu butuh guru yang sejahtera dan bersemangat, bukan? Bisakah anggaran kita memprioritaskan keduanya secara seimbang? Karena jawaban dari pertanyaan inilah yang akan menentukan wajah masa depan bangsa kita.